Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Surya Kencana akan menyampaikan hasil penelitian mengenai dampak kebijakan MBKM, di mana judul penelitian yang kami sampaikan adalah pengaruh implementasi kurikulum MBKM terhadap pelaksanaan indikator kinerja utama dalam rangka mewujudkan pembelajaran kolaboratif. Latar belakang kami melakukan penelitian mengenai dampak kebijakan MBKM ini. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kebijakan MBKM ini memberikan hak kepada mahasiswa belajar selama 3 semester di luar perguruan tinggi. Dalam pelaksanaan mengenai kebijakan MBKM ini harus diawali dengan penyusunan kurikulum, di mana kurikulum yang dibentuk ini harus disesuaikan dengan kebijakan MBKM. Di dalam program MBKM ini ada beberapa bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat ditawarkan atau dipilih oleh mahasiswa, mulai dari pertukaran mahasiswa, magang, membangun desa, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, studi independen, kemudian ada bela negara, dan sebagainya. Dari kondisi tadi, unsur sangat merespon positif dengan adanya kebijakan MBKM ini, di mana pada tahun 2020 unsur sudah membuat regulasi mengenai pedoman penyelenggaraan MBKM di unsur dengan dibuatnya SK Rektor nomor 31 tahun 2020. Adapun alur pelaksanaan penelitian yang kami lakukan dimulai dari survei pendahuluan, kemudian studi pustaka, kemudian merumuskan permasalahan termasuk merumuskan tujuan penelitian. Setelah itu dilakukan pengumpulan data, baik itu data primer ataupun data sekunder. Setelah data terkumpul, kami melakukan pengolahan data dengan metode SPSS, dan dari hasil itu kami melakukan analisa dan pembahasan sehingga dapat diketahui kesimpulan yang disertai saran. Kegiatan penelitian kami yaitu diawali dengan melakukan survei baik kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa maupun pimpinan. Model riset ini kami menggunakan metode total sampling atau populasi, di mana responden yang menjadi target kami itu sebanyak 3.000 orang responden. Hasil dari survei tadi kemudian dilakukan pengolahan data yang dilanjutkan dengan cascading hasil dari penelitian. Selain melakukan survei, kami juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu dengan pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan prodi, para dosen, para tenaga kependidikan, para mahasiswa, maupun stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan MBKM ini. Dari hasil survei tadi, kami melakukan seminar hasil, di mana hasil survei tadi disampaikan kepada seluruh pimpinan, termasuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Setelah dilakukan seminar, kami juga melakukan evaluasi terkait dari pelaksanaan survei tadi. Setelah survei dilakukan, ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi. Yang pertama, bahwa di Universitas Surya Kencana ini terbagi 2 kelompok program studi di dalam kebijakan MBKM. Yang pertama, prodi yang sudah menerapkan kurikulum MBKM. Yang kedua, prodi yang masih adaptasi terhadap kurikulum MBKM. Bagi prodi yang sudah menerapkan kurikulum MBKM, yaitu di Fakultas Hukum, di Fakultas Sains dan Terapan, Prodi Bahasa Inggris, kemudian Prodi Teknik Informatika, melakukan berbagai inovasi kurikulum MBKM. Yang pertama, yaitu relokasi mata kuliah, kedua, penghapusan mata kuliah, yang ketiga, membuat mata kuliah baru sesuai dengan CPL yang sudah ditentukan. Dari pelaksanaan kebijakan MBKM tadi, ini menimbulkan dampak, di mana dampak ini bisa terlihat dalam pemenuhan indikator kinerja utama, khususnya indikator kinerja utama yang kedua, ketiga, dan ketujuh.
di mana para mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus, kemudian dosen bisa mengeksplor ilmu dan berkegiatan di luar kampus dalam penelitian dan pengabdian, termasuk juga dapat mewujudkan pembelajaran kolaboratif yang berbasis case method ataupun team based project. Selain itu, hasil dari penelitian yang kami lakukan, yaitu dari hasil survei, bisa diketahui dari 3.000 orang responden tadi, sebanyak 2.763 yang sudah berpartisipasi dalam pengisian link survei itu. Berkaitan dengan pengetahuan, ini bisa terlihat bahwa dosen di unsur ini sudah mengetahui sebagian besar dari isi kebijakan MBKM. Kemudian, informasi mengenai kebijakan MBKM ini sebagian besar itu didapat dari kanal daring Kemendikbud ataupun kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Begitupun dengan tenaga kependidikan dengan mahasiswa, bahwa pengetahuan mengenai kebijakan MBKM ini sudah sebagian besar mengetahuinya. Dan yang paling penting, bahwa dari hasil survei ini, mahasiswa Universitas Surya Kencana sudah menyiapkan diri untuk menjadi bagian dalam kegiatan MBKM. Selanjutnya, dalam pelaksanaan MBKM, ada berbagai tantangan yang dihadapi, baik oleh prodi yang sudah menerapkan kurikulum ataupun prodi yang masih adaptasi dengan kurikulum MBKM. Adapun tantangan yang dihadapi oleh prodi yang sudah menerapkan kurikulum MBKM, yang pertama adalah mengenai pendanaan pada saat pelaksanaan MBKM. Yang kedua, belum ada mahasiswa yang berminat, dan yang ketiga adalah penjajakan mitra. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh prodi yang masih adaptasi dengan kurikulum MBKM yaitu berkaitan dengan yang pertama regulasi, kedua pendanaan, ketiga penyesuaian kurikulum, keempat SDM yang dimiliki, serta penyesuaian sistem informasi MBKM. Dari tantangan-tantangan tersebut, ada berbagai upaya yang sudah dilaksanakan oleh prodi, baik yang sudah menerapkan MBKM maupun yang masih adaptasi dengan kurikulum MBKM. Selanjutnya, upaya yang sudah dilakukan oleh prodi yang menerapkan MBKM, yang pertama, membentuk tim MBKM di program studi, yang kedua, menyusun alokasi anggaran untuk MBKM, dan yang ketiga, mengikuti berbagai program bantuan atau hibah MBKM. Sedangkan upaya prodi yang masih adaptasi dengan kurikulum MBKM, yang pertama adalah melakukan penyesuaian kurikulum MBKM, yang kedua mengikuti berbagai sosialisasi atau workshop MBKM, dan yang ketiga mengikuti berbagai program bantuan atau hibah MBKM. Rekomendasi yang kami sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Yang pertama, bahwa masih tetap harus dilakukan pendampingan penyusunan kurikulum MBKM kepada prodi yang masih adaptasi dengan kurikulum MBKM. Yang kedua, harus dilakukan sosialisasi mengenai kebijakan MBKM yang dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan. Demikianlah paparan hasil penelitian mengenai dampak implementasi kebijakan MBKM. Terima kasih. Puji syukur, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim MBKM Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak wawasan dan informasi terkait dengan implementasi kurikulum MBKM. Dari kegiatan kita workshop pendampingan kurikulum MBKM, kita lebih memahami dan tidak, saya pikir untuk mengimplementasikan kurikulum MBKM itu rumit. Ternyata setelah kami mendapatkan pendampingan kurikulum MBKM dari tim Fakultas Hukum, dari mulai menentukan profil lulusan yang berbasis MBKM serta relokasi mata kuliah
struktur kurikulum, terus untuk penjajakan mitra implementasi MBKM, kita semakin terang sekali informasi tentang implementasi kurikulum MBKM ini. Dan dari hasil survei penelitian yang digagas oleh tim MBKM Fakultas Hukum, mudah-mudahan itu menjadi dasar kita ke depan. Tim Prodi MBKM Fakultas Hukum menjadi percontohan bagi tim Prodi nanti di Prodi PJKR ke depannya untuk bisa mengimplementasikan kurikulum MBKM ini ke depan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada tim MBKM Fakultas Hukum. Sukses dan selamat kepada tim MBKM Fakultas Hukum. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk ikut menghadiri hasil penelitian implementasi kurikulum MBKM ini, sehingga kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Surya Kencana beroleh perluasan wawasan bagaimana implementasi kurikulum untuk pembelajaran kolaboratif. Demikian juga pergeseran dari konvensi ya ke dalam inovasi yang ada dalam pendidikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, sehingga hal-hal yang bisa kita lakukan mulai dari adaptasi sampai diharapkan sampai nanti bisa mengimplementasikan dengan baik pada prodi kami. Terima kasih.